Pasti ada sesuatu di balik pencegatan ini, Wirat. Ya, kamu benar. Ini pasti untuk melindungi Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani yang duluan ke lembah hantu. Baik, kalau begitu kamu dan Lokaita terus saja. Biar aku, Padmasari dan Pramitra mengatasi. Kamu benar. Bikin mereka sibuk. Baik. Ini perbatasan Malwapati. Harusnya kau yang pergi. Tebakan Bopo benar, Gendrawani. Belum ada seorang pun yang tahu Surobarong pulang. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Sudawirat dan Lokahita pun akhirnya kabur meloloskan diri dari hadangan para pasukan Gendrawani dan segera menuju lembah hantu. Di sisi lain, Soca Cendawa dan Gendrawani pun ternyata telah sampai di lembah hantu dan sedang mengamati sebuah gua yang banyak dihuni oleh kelelawar. Setelah mengamati keadaan sekitar, mereka pun merasa bahwa merekalah orang pertama yang datang ke tempat itu, sebab mereka sama sekali tidak melihat siapa-siapa di sana. Soca Cendawa pun yakin jika Surobarong pasti berdiam di dalam gua tersebut. Ketika mereka akan bergerak maju menuju gua itu, tiba-tiba mereka pun melihat segumpal cahaya putih yang berbentuk seperti asap yang turun ke mulut gua. Setelah memperlihatkan bentuknya, mereka pun kembali berubah menjadi asap atau debu putih yang langsung masuk ke dalam gua. Siapa mereka? Mereka manusia debu, Bopo. Mereka datang dari debu yang dibangunkan oleh pusaran angin, Bopo. Iya, kamu benar, Gendrawani. Kita harus cepat masuk gua. Iya, Bopo. Hanya dengan begitu kita akan tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka pasti di dalam. Tidak. Aku tidak mau menerima kalian. Kami arwah gentayangan penghuni lembah hantu, Surobarong. Kamu harus menerima kami. Ya, terimalah kami menjadi sekutumu. Ya, ternyata para manusia debu gentayangan itu sedang nego dengan Surobarong, sebab mereka ingin menjadikan Surobarong menjadi sekutu terbaiknya. Akan tetapi, sama seperti yang sudah-sudah, bahwa Surobarong selalu menolak siapapun yang ingin bergabung atau menjadi sekutunya. Namun para manusia debu itu pun tampaknya tetap memaksanya hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Surobarong pun mengambil batu besar dan menghimpit ketua para manusia debu itu dengan batu-batu tersebut dan melemparkannya ke dinding gua hingga membuat manusia debu itu pun hancur berantakan. Surobarong pun terlihat tersenyum puas dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ia pun tidak sadar bahwa dengan demikian justru manusia debu itu ingin menunjukkan kehebatannya. Sebab tak lama kemudian debu-debu itu pun bersatu lagi dan kembali ke wujud aslinya, utuh tanpa kurang satu apapun. Surobarong yang melihat semua itu menjadi heran dan terkejut sebab jika dilihat sekilas, tampaknya mereka mungkin lebih hebat darinya. Hei, kenapa kalian diam saja? Tunjukkan kebolehan kita. Ya!
Kelihatan jelas jika Suro Barong menjadi percuma saja menghajar para manusia debu itu, sebab mereka bisa hidup lagi ketika telah hancur, dan hal itu akan berjalan seperti itu terus dan tiada habisnya. Di sisi lain, Gendrawani dan Soca Cendawa pun baru tiba di ruangan itu dan mereka melihat Suro Barong yang masih bertarung dengan para manusia debu tersebut. Mereka berdua pun menjadi heran bercampur takjub melihat aksi para manusia debu tersebut, dan mereka pun bisa memastikan jika Suro Barong tidak akan mampu mengalahkan para manusia debu itu. Soca Cendawa pun kemudian menjadi halu dan membayangkan betapa hebat dan kuatnya mereka jika para manusia debu itu mau bekerja sama dan menjadi sekutu mereka. Masih belum bisa menerima kami sebagai sekutu kamu, Suro Barong. Kalian ingin seperti pemimpin kalian? Tidak, pemimpin kami tidak akan mati. Mereka benar. Suro Barong yang telah benar-benar kehilangan akal untuk mengalahkan para manusia debu itu pun kemudian menjadi luluh juga dengan bujukan pimpinan manusia debu tersebut. Ya, apa salahnya jika mereka yang sama-sama tidak bisa mati bergabung menjadi satu untuk membangun sebuah kekuatan besar yang tidak akan bisa terkalahkan oleh siapapun juga. Selanjutnya, Suro Barong pun mengatakan bahwa mulai saat ini musuh-musuh yang akan dihadapinya adalah musuh-musuh para manusia debu itu juga, termasuk orang yang akan datang ke tempat itu. Gendrawani pun sudah menciut nyalinya ketika Suro Barong mengatakan hal itu, sebab hanya mereka yang ada di tempat itu. Sehingga ia pun mengira bahwa merekalah yang dimaksud oleh Suro Barong. Akan tetapi, ternyata ada orang lain yang tengah menuju tempat tersebut, dan ternyata orang yang dimaksud oleh Suro Barong adalah Sengkang Baplang beserta pasukannya. Sengkang Baplang. Tunggu apa lagi? Serang mereka! Serang mereka dengan debu panasmu. Iya! Mundur! Mundur! Ya, si Sengkang Baplang mantan Gendrawani itu pun marah besar karena serangan semburan debu barusan yang mampu membuatnya tergempur mundur sampai keluar gua. Sengkang Baplang pun mengatakan bahwa padahal ia datang bermaksud baik dengan mengajak Suro Barong untuk bersatu menyerang Malwapati. Namun lagi-lagi Suro Barong pun menegaskan bahwa ia tidak akan bersekutu dengan siapapun juga, hingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan keduanya pun berlangsung sangat sengit dan mereka pun sama-sama mengeluarkan ilmu-ilmu dahsyatnya sehingga membuat tempat di sekitar pertarungan mereka pun menjadi berantakan. Di sisi lain, Soca Cendawa dan Gendrawani yang melihat semua itu pun kemudian merasa bahwa hanya sihir yang bisa membawa Suro Barong ke Meranggas. Mumpung manusia hantu itu sedang lengah karena pertarungan tersebut, Gendrawani dan Soca Cendawa pun kemudian segera merapal mantra-mantra sihir mereka untuk menarik paksa Suro Barong ke Meranggas. Sedangkan pertarungan Suro Barong dan Sengkang Baplang pun sepertinya telah mencapai puncaknya, sebab mereka telah mengeluarkan ilmu kesaktian masing-masing. Itu Suro Barong, Wirat. Ya. Lihat, itu Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani di mulut goa.
Ya, akhirnya Soca Cendawa dan Gendrawani pun berhasil membawa Surabarong pergi dari tempat itu. Dan hanya Sudawirat dan Lokahita saja yang mengetahui oleh siapa dan dibawa kemana Surabarong pada saat itu. Sedangkan Sengang Baplang dan manusia debu pun hanya bisa longa-longo, yang kemudian mereka semua pun pergi dari tempat itu untuk mengejar penculik Surabarong. Sudawirat dan Lokahita yang sedari tadi mengamati semua yang terjadi pun langsung pulang ke Malwapati untuk melaporkan tentang keberadaan Surabarong kepada Prabu Angling Dharma. Ayo, kita laporkan pada Gusti Prabu. Dari cerita Sudawirat dan Lokahita, yang telah melihat sendiri bagaimana Soca Cendawa dan Gendrawani mengambil Surabarong dengan sihir, bisa dipastikan bahwa Surabarong sekarang benar-benar ada di Meranggas. Iya, saya setuju. Ini berarti Soca Cendawa memanfaatkan Surabarong sebagai makhluk andalannya untuk menyerang Malapati. Maka dari itu, Nanda Prabu, sebelum Surabarong benar-benar menjadi monster yang menyeramkan, saya rasa tidak ada salahnya kalau kita rebut kembali. Iya. Setelah mendengar masukan dari Patih Batik Madrim dan Pini Sepuh Rikma Seta itu, Prabu Angling Dharma pun kemudian memutuskan untuk mengutus Sudawirat dan Lokahita untuk pergi ke Meranggas guna meminta secara resmi Surabarong dari tangan Gendrawani sebelum mereka membuatnya menjadi monster pembunuh. Pendekar andalan Prabu Angling Dharma itu pun langsung menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas tersebut. Dan ternyata tidak hanya mereka berdua, namun Sang Prabu pun juga menugaskan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda untuk membantu mereka berdua guna memperingan beban mereka nantinya ketika bertarung dengan para pasukan Meranggas. Sementara itu di pusar angin, terlihat trio Wek-Wek sedang menggunakan spion sihir mereka untuk melihat keberadaan Surabarong yang kini sedang berada di Meranggas. Di sana pun terlihat Surabarong yang tengah dipaksa oleh Soca Cendawa untuk mau menuruti kemauannya. Selanjutnya, mereka pun segera menuju Meranggas. Keterlaluan! Aku bisa merobek lebih dalam lagi lukamu kalau kamu tidak mau bekerja sama denganku, Surabarong. Robek, lakukan kalau kau mau. Kamu menantang? Lapor Nyi Ratu, Sudawirat utusan dari Malopati mengamuk Nyi Ratu. Sudawirat? Iya Nyi Ratu, para prajurit jaga berusaha menahan, tapi Sudawirat melawan. Ayo, semua ikut aku. Ya, kedatangan Sudawirat ternyata sangat mengejutkan Gendrawani, dan kini para pasukannya pun sedang mati-matian bertempur dengan orang-orang Malwapati tersebut. Gendrawani yang telah keluar dari istananya pun kemudian langsung menghentikan pertempuran itu dengan teriakannya. Sudawirat pun kemudian maju dan mengatakan bahwa mereka datang baik-baik atas perintah Prabu Angling Dharma, dan ia pun membawa surat resmi dari Sang Prabu yang kemudian diberikan kepada Gendrawani. Setelah membaca surat tersebut, Gendrawani pun langsung marah dan membuang surat itu. Ia pun kemudian menyuruh pasukannya untuk menangkap orang-orang Malwapati tersebut. Lihat. Yang mulia, sepertinya keberuntungan memihak kita, Bahadur pun merasa bahwa di saat itu adalah waktu yang tepat baginya untuk merebut Surabarong dari tangan Soca Cendawa. Ia pun kemudian segera menuju ruangan Soca Cendawa dengan menaiki daun sihirnya. Sementara itu, Soca Cendawa pun masih saja memaksa Surabarong supaya mau menjadi pengikutnya dengan cara menyiksa manusia hantu tersebut hingga tak tahan dengan kesakitannya. Namun tak lama kemudian, datanglah Bahadur yang langsung menghajar jidat Soca Cendawa hingga membuatnya terlempar dan membentur dinding ruangan itu.
Setelah menghajar Bahadur, Surabarong pun segera berlari keluar. Sedangkan di halaman Meranggas, tampak Sudawirat dan yang lainnya masih saja bertarung dengan para pasukan Meranggas. Dan di saat itu, para pasukan tersebut pun harus menerima kekalahan dengan Sudawirat. Dan akhirnya, Gendrawani pun memutuskan untuk menghadapi Sudawirat seorang diri. Akan tetapi, tiba-tiba pintu istana pun meledak, disertai keluarnya Surabarong dari dalam istana Meranggas tersebut. Pertarungan pun seketika terhenti. Sedangkan Gendrawani yang melihat kehadiran Surabarong pun langsung menyerangnya. Keluarkan semua ajan. Sungguh luar biasa kekuatan Surabarong itu, sebab pukulan rengkah gunung Sudawirat pun tidak mampu untuk melukainya sama sekali. Bahkan tubuhnya pun hanya terdorong ke belakang, dan tak lama kemudian ia pun bangkit kembali dengan keadaan tak kurang satu apapun. Sudawirat dan seluruh orang yang ada di situ pun kaget melihat Surabarong yang kebal terhadap ajian rengkah gunung itu. Bahkan selanjutnya, manusia hantu itu pun menantang Sudawirat untuk kembali mengeluarkan ilmunya yang paling sakti dengan pandangan yang meremehkan. Melihat semua itu, Sudawirat pun segera mengeluarkan ajian rengkah gunung tingkat akhirnya. Cuma segitu kemampuanmu, Sudawirat. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku, Sudawirat. Hei arwah kitayangan, jemput aku. Surabarong menghilang. Mundur Sudawirat, tinggalkan tempat ini. Ayo.